Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, saya diberi kesempatan sekali lagi untuk datang ke rumah Pak Rusdi Zakaria, dosen Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Ingin melanjutkan pembincangan mengenai pendidikan, tapi khususnya akan lebih banyak persoalan sekolah ke luar negeri, karena beliau punya pengalaman banyak dalam hal itu. Pak Rusdi, Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tat, mana kabar? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Memang meskipun cuaca agak mendung dan hujan sekarang ini, usia kayak kita Betul. tetap menjaga kesehatan. Saya juga kalau pagi-pagi itu cari keringat gitu. Pak Rusdi gimana? Hampir sama. Ini kebetulan aja tadi pagi mendung ya, jadi biasa saya jalan pagi, sekitar setengah jam lah gitu ya. Keringat keluar, kaki sudah mulai agak enak itulah gitu. Itu biasa tiap hari saya lakukan begitu. Ya. Nah kalau Sabtu Minggu, kalau enggak saya keluar. Nah, kalau cuaca bagus saya keliling, bahkan sampai ke Bukit Cirindot itu begitu, sampai nanti ke UIN, nanti putar lagi. Ya, saya pernah ketemu Pak Rusdi bersama Nyonya itu jalan pagi ya. Iya, jalan pagi. Itu Iya. luar biasa, hebat sekali. Apakah itu memang sudah rutin sejak dulu, sudah dibiasakan, atau ada oleh-oleh dari New Zealand yang kayak gitu? Bisa jadi juga ya, karena iklim di sana itu kan di New Zealand itu dingin. Ya, karena boleh dikatakan setahun itu yang hangat itu paling di summer ya, sedikit di spring gitu ya. Tapi boleh dikatakan 60 atau 70% itu dingin. Nah, kita harus banyak gerak, harus banyak jalan gitu. Sebenarnya kalau di rumah saja itu, nah itu mungkin juga terbawa gitu. Iya, saya membayangkan gitu. Jadi waktu di Selandia Baru itu sudah sering jalan untuk pemanasan gitu kan? Iya, kadang-kadang kalau sudah kemalaman ini di sana kami kan mobil itu kalau sudah sudah lewat begitu ya, harus nunggu nanti jam berikutnya begitu. Kalau siang itu jedanya agak panjang. Nah, kadang jalannya jam, misalnya saya ke masjid itu ya, dari kampus ke masjid itu kan jarak cuma 2 kilo. Udah jalan kaki kami ke masjid itu. Kalau kita 200 meter aja udah kejauhan. Malas gitu. Kalau ini 2 kilo kita jalan begitu. Iya. Begitu. Luar biasa. Anak-anak gimana waktu itu Pak Rusdi waktu di sana? Alhamdulillah anak-anak cukup bisa cepat beradaptasi, karena memang ketika di Indonesia dia sudah di set up ya, karena kebetulan aja dia masuk sekolah Al-Azhar Kemang ya, dimana istri saya juga jadi guru di sana begitu. Jadi ada sebab kebetulan juga itu. Jadi daripada sekolah ke sekolah negeri gitu kan, udah ikut orang ya istri saya jadi terkawal itunya, pergi bareng pulang bareng gitulah. Nah, jadi itu kan aman gitu. Ya, artinya secara kehidupan sehari-hari Pak Rusdi sudah cuman mindahin lokasi saja gitu. Ya, kira-kira jadi gitu kan. pendidikan di rumah itu berlanjut di sekolah gitu. Dan itu dikawal ya oleh istri saya, karena istri jadi guru begitu. Dan itu saya kira bagus, dan kebetulan juga sekolahnya punya tekanan kepada juga bilingual gitu. Jadi anak mulai kelas 2 itu bahasa Inggris sudah di Al-Azhar Kemang. Al-Azhar Kemang. Iya. Kawan-kawan sekalian, Pak Rusdi ini waktu sekolah ke New Zealand itu juga membawa anak ya, seperti pada kesempatan yang lalu sudah kita obrolkan sama Pak Rusdi. Putranya ada 3, yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan, yang ketiga perempuan. Semua diboyong ke New Zealand untuk sekolah, dan istrinya juga diboyong ke New Zealand. Jadi dia satu paket kira-kira gitu kan. Kalau kayak orang Jawa itu bedol deso gitu kan ya. Jadi memang ada ada keuntungannya juga. Bagaimana kalau seumpamanya waktu itu Pak Rusdi tidak membawa istri, istrinya tinggal di sini, kondisinya gimana? Itu yang sudah saya alami di periode pertama saya berangkat. Ya, ketika saya mengambil master, saya sendirian, dan itu terasa kan, tidak mungkin pulang tiap semester kan begitu kan, pulangnya sekali setahun. Itu terasa sekali gitu. Ya. Nah, oleh karena itu ketika saya punya peluang kesempatan kedua ya, untuk ketika ngambil program doktor,
itu saya sudah punya tekad. Ini harus bawa Iya, keluarga. iya. Sudah buat tekad gitu. Walaupun anak pertama sebenarnya sudah saya sekolahkan di sekolah Ihsan Cendekia ya, SMA Ihsan Cendekia, sudah kelas 1 begitu. Tapi kemudian setelah saya pikir tidak adil juga ini kalau tidak semua dibawa gitu. Jadi ketika saya sudah berangkat, terus 6 bulan setelah itu saya set up di sana, kemudian baru saya borong. Pelajaran pertama Pak Rusdi adalah ketika etape pertama ngambil master di sana sendirian, itu merasa banyak kekurangannya ya. Betul. Kira-kira gitu kan ya. Lalu Pak Rusdi mengatasinya ketika etape kedua ngambil program doktor, lalu semuanya dibawa sekalian gitu kan ya. Nah, kalau seumpamanya anak-anak atau anak satu orang saja umpamanya, bukan orang dewasa seperti Pak Rusdi yang sudah ngambil doktor gitu kan, masih remaja, tamat SMA atau S1, kuliah ke luar negeri, itu kira-kira gimana? Saya melihat setelah saya mengalami gitu ya, dan kemudian mengamati begitu, sebenarnya kalau untuk tujuan membawa anak ke luar negeri itu, satu mungkin untuk bahasa, ya, penguasaan bahasa itu akan cepat terjadi, akselerasi cepat. Yang kedua wawasan, ya, wawasan internasional ya, wawasan kultural internasional, budaya internasional itu yang cepat sekali itu. Karena anak kemudian ketika kita terjunkan, apalagi kemarin saya ketika membawa anak itu, anak saya langsung terjunkan aja ke sekolah gitu. Jadi tidak ada prakondisi dulu begitu, karena prakondisinya saya rasa sudah cukup ketika di Indonesia. Dan Pak Rusdi juga punya kesibukan sendiri kuliah kan ya? Betul, ya itu gitu. Jadi saya terjunkan aja ke sekolah umum di sana, sekolah public schools itu ya, yang jaraknya kalau dari rumah kos saya itu tidak jauh, itu cuma setengah kilo gitu. Itu kalau keadaan enak dia bisa juga jalan kaki. Nah, saya terjunkan. Nah, ketika terjun itu mungkin perkiraan saya hanya satu bulan 2 bulan pertama ya, itu dia agak kagok begitu ya. Tapi setelah itu udah running well. Gitu. Langsung ya? Langsung cepat beradaptasi gitu. Nah, indikatornya ketika itu apa? Dia cepat dapat teman. Ya, teman-teman, bahkan teman ada yang, kalau istilahnya tuh ada yang kalau orang aslinya Maori disebut gitu ya, orang Maori. Tapi kalau yang New Zealandnya disebut orang Kiwinya begitu. Kiwi. Itu. Nah, itu cepat. Jadi indikatornya adalah anak-anak saya kemudian cepat punya teman, dan teman itu kemudian bisa langsung akrab. Di sana itu kan cukup anak suasana kan sangat demokratis, egaliter gitu ya. Jadi anak itu ya sering mendatangi rumah teman, itu hal yang biasa begitu. Ya, artinya karena situasinya atau kondisinya bagi dia lebih cepat adaptasi, sehingga proses belajar di sekolah pun dia menjadi lebih cepat juga kan. Artinya kesulitan-kesulitan di dalam belajar cepat teratasi. Karena antara lain Pak Rusdi, anak-anak yang usia remaja gitu kan ya, termasuk yang masih S1, itu kesulitan pertama adalah situasi kultural, pergaulan gitu kan ya, itu menjadi beban sehingga belajarnya sulit gitu. Anak Pak Rusdi tidak. Enggak. Culture shock itu tidak terjadi ya, karena satu anak saya juga sudah ketika di Indonesia saya lihat sudah punya pengetahuan, persepsi bagaimana di luar itu ya. Di luar itu juga dia sudah punya begitu. Jadi apalagi ketika saya periode pertama itu kan juga men-share pengalaman saya belajar, kemudian mengirim foto-foto kondisi lingkungan di sana. Jadi dia sudah punya investasi itulah. Input-input tentang kultur yang akan dia masuki nanti. Kesadaran awalnya untuk bagaimana studi di luar negeri sudah dia miliki. Tinggal implementasi dia melaksanakan sendiri bagaimana, gitu kan ya. Ya, karena waktu yang waktu di Al-Azhar itu kan dia juga ada program sandwich juga. Jadi ada yang ke Australia, ada ke Singapura gitu kan. Jadi saya kira itu menjadi modal lain. Jadi anak-anak itu sudah mengenal luar negeri sebelumnya. Kira-kira. Ini satu poin kawan-kawan sekalian, bagi terutama yang punya kesempatan ya. Anak-anak muda itu
jangan dikungkung di lingkungan lokalnya sendiri. Kalau ada peluang untuk dia membukakan matanya bagaimana kehidupan di luar negeri, itu baik sekali. Anak Pak Rusdi antara lain ketika dia masuk ke lingkungan luar negeri, sudah ketemu bule, ngomongnya udah lain sama sekali, dia tidak shock. Itu yang kedua. Yang pertama tentu saja anak Pak Rusdi diuntungkan karena orang tuanya sudah pernah di sana, sudah punya pengalaman pada episode pertamanya. Jadi kesulitan-kesulitan langsung bisa ditransfer ke anak-anaknya. Artinya kesulitan itu sudah teratasi secara alami karena Pak Rusdi sudah punya pengalaman, anak-anak sudah punya persiapan juga sejak di sekolah di sininya gitu kan. Dan satu poin lagi, ibu juga ikut. Itu persoalan itu. Ya artinya itu kan sebenarnya kalau untuk kondisi di rumah no problem. Karena saya sebenarnya memindahkan saja. Memindahkan. Kultur di rumah di Indonesia dengan ke rumah yang ada di sana itu nggak ada masalah karena kita tetap menggunakan bahasa ibu ya, bahasa Indonesia dan berkomunikasi gitu. Nah, paling mungkin yang menjadi persoalan adalah ketika kita mengajak dia bergaul keluar. Tapi saya kira karena waktu ke sana itu kalau anak saya nomor 3 itu langsung yang masuk langsung junior high school itu. Nah, yang nomor 1 dan 2 itu harus nunggu karena tahun ajaran. Jadi kan saya bawa waktu itu adalah di bulan Agustus. Nah, tahun ajaran itu kan di sana sekitar September Oktober gitu ya. Ada jeda ya. Ada jeda. Jadi nah, waktu jeda itu ya kemudian ya saya masukkan dia dulu ke Language Institute. Nah, karena di sana itu memang ada bagus ya, ada pelayanan bagi mahasiswa-siswa asing yang baru datang itu biar mudah beradaptasi, itu difasilitasi untuk masuk Language Institute. Jadi ada itu saya kira membantu gitu. Nah, jadi anak kemudian juga tidak bosan. Dengan itu dia sudah punya pergaulan awal teman-teman di pendidikan non formal dia ya di Language Institute itu begitu. Nah, ketika masuk tahun ajaran gitu ya semester, nah baru dia ke sekolah. Nah, di sekolah saya kira nggak ada masalah karena juga ada macam-macam anak dari suku bangsa lain. Ada yang di zaman saya itu yang dari Cina, kemudian dari Somali gitu ya, kemudian dari Hong Kong gitu ya. Jadi karena sudah plural itu nggak ada masalah. Iya. Oke, Pak Rusdi, jadi atmosfer untuk putra-putri Pak Rusdi di New Zealand oke gitu kan ya. Dugaan Pak Rusdi proses belajarnya di sekolah juga oke. Tapi kita kadang-kadang nggak tahu Pak Rusdi bagaimana anak sesungguhnya di sekolah dan dalam belajar. Yang bersangkutan anak-anak Pak Rusdi suka cerita nggak bagaimana apa kesulitannya atau apa senangnya di sekolah gitu? Ya, pada awal-awalnya sih ada ya dia sampaikan ada kesulitan. Pertama menangkap itu ya, karena sering kemudian ada kosakata yang dia tidak familiar. Apapun bukan bahasa dia. Ya betul. Jadi ada hambatan kecil itu gitu ya. Tapi dengan berjalan waktu itu kemudian teratasi. Nah, yang kedua kalau dari sudut materi, substansi pelajaran ya, kurikulum ya, kayaknya nggak jauh beda. Nggak jauh beda gitu. Bahkan pada tingkat itu sebenarnya kurikulum kita sebenarnya lebih ini juga gitu. Lebih tinggi gitu sih. Jadi gitu. Jadi sudut materi dia tidak ini gitu. Artinya dari segi konten materi tidak menyulitkan sesungguhnya gitu kan, karena itu bukan sesuatu yang berat sekali gitu kan. Enggak gitu begitu. Jadi handicap pertama itu adalah bahasa karena ada kosakata yang mungkin itu ya di kita tidak begitu familiar. Kemudian di sana di guru-guru sana itu dipakai. Nah, itu saja begitu ya. Jadi misalnya kalau kita kan menyapa orang how are you gitu ya. Nah, di sana hoyo gitu kan. Cepat gitu. Jadi kan kalau enggak cepat itu kan bingung. Nah, itu kan menangkap itu semacam itu gitu kayak gitu. Kadang-kadang kan memang bahasa yang kita pelajarin di sini itu kan bahasa formal. Sedangkan mereka dalam kehidupan sehari-hari terbawa-bawa bahkan di dalam kelas pun gitu kan. Betul. Kayak kita di Jakarta lah gitu kan. Guru pun tidak bisa melepaskan diri sama sekali dari bahasa hari-harinya gitu kan. Iya. Jadi menurut
Pak Rusdi, kawan-kawan yang umpamanya ingin melepas atau membawa anak-anaknya sekolah ke luar negeri, sebetulnya tidak ada kendala yang berarti sebetulnya ya. Gitu. Dan saya bersyukur ya karena membawa anak saya pada usia yang pas. Satu ya, pas ketika memang untuk membentuk bahasanya. Itu pas. Yang kedua, pas ketika untuk memberi wawasan internasional awal kepada anak ya, karena anak sedang juga mulai menginjak dewasa gitu ya. Itu jadi bagus. Maaf, perlu diperjelas. Pas maksud Pak Rusdi itu tingkat apa itu Pak Rusdi? Tingkat intelektual dan ini kesiapan mental menerima gitu ya. Sebab bahasa kalau sudah lewat, kalau kita sudah sarjana ke sana, itu lidah itu sudah terbentuk. Iya. Pola pronunciation ininya itu sudah terbentuk. Tapi anak yang usia SD atau SMP ke sana itu malah bagus. Ya, ini semua pelajaran pengalaman kawan-kawan sekalian. Mungkin Pak Rusdi juga mengalami, kawan-kawan yang lain juga mengalami. Kalau sekolah ke luar negeri itu sudah tamat S1, baru S2-nya gitu kan ya, kesulitan antara lain itu adalah bahasa. Iya. Sulit sekali. Sedangkan kalau anak-anak yang masih muda, masih remaja gitu, sebelum S1 dia junior high school ya, kira-kira gitu kan. Dia lebih gampang nangkap bahasa asing itu sebetulnya. Semakin muda sebetulnya semakin gampang, semakin baik. Nah, Pak Rusdi beruntung karena anaknya di usia yang bahkan tepat. anak saya yang anak yang terkecil ya, Nina itu akhirnya dapat dialeknya gitu. Nah, yang lain nggak dapat karena sudah dibentuk di Indonesia gitu ya. Cara pengucapan pronunciation yang diajarkan oleh guru Indonesia. Kalau ini kan native speaker langsung. Iya. Itu dia mendengar tidak hanya oleh guru, tapi oleh lingkungan, oleh murid-murid dan teman yang lain. Nah, di situ cepat. Bahkan dia tidak berhubungan dengan pengetahuan vocab, pengetahuan grammar segala macam gitu kan, karena dia alami sekali. Alami langsung sekali. Gitu. Jadi dialeknya ketemu gitu kan, kemudian kemampuan dia cepat menangkap pesan komunikasi itu menjadi ini. Iya. Kalau yang kita yang sudah dewasa datang itu kan kadang ini kemana nih maksudnya gitu. Karena kan terjebak dengan pola grammar. Bahasa grammar kita bahasa grammar. Jadi susunannya rapi gitu kan ya. Betul. Iya. Baik, Pak Rusdi, artinya sekolah ke luar negeri, terutama di negara-negara yang sudah maju, Pak Rusdi katakan kemarin itu negara-negara yang Commonwealth gitu kan ya. Sebetulnya sih dari segi menuntut ilmu gitu kan ya, memang mereka lebih maju ya. No problem sama sekali. Kita memang harus belajar kepada mereka. Tetapi Pak Rusdi, kita sebagai orang Indonesia itu kan, apalagi Muslim ya, itu kita punya pondasi lain, gitu kan ya, situasi lain yang kita miliki. Bagaimana dengan pembentukan karakter, pembentukan kesadaran sosial, kesadaran beragamanya, gitu. Yang sisi lain di luar ilmu pengetahuan, itu gimana Pak Rusdi? Nah, saya ingin membandingkan ya dengan Australia gitu. Yang saya amati gitu, ada perbedaan yang cukup signifikan antara orang New Zealand dengan Australia. Nah, orang di New Zealand ya, imigran yang datang ke situ, ya orang kulit putih yang datang ke situ, itu ternyata lebih educated. Yang di New Zealand lebih educated. Iya, lebih terdidik. Jadi artinya apa? Dia punya juga karakter dasarnya juga sudah bagus. Artinya mereka sejak dari Eropa, dari Inggris umpamanya gitu kan, ketika datang ke New Zealand itu, mereka itu orang yang sudah punya wawasan, kira-kira gitu kan ya? Iya, terdidik lah, artinya orang-orang terdidik gitu ya. Nah, berbeda dengan Australia. Nah, Australia itu kan banyak buangan sebenarnya. Dan menjadi buru-buru tambang gitu ya. Tambang. Dan akhirnya pola pikirnya kasar. Sehingga kemudian juga kebijakan yang muncul juga adalah kasar gitu ya, dengan menindas penduduk asli. Nah, di sana tidak. Penduduk asli kemudian mereka bisa pada tingkat itu bisa berbagi antara orang kulit putih dengan orang Maori, penduduk asli gitu. Dan tidak ditekan. Karena dari selama saya di sana itu saya pernah menemukan orang Maori kemudian sampai pada jabatan wakil perdana menteri. Nah, jadi tidak hanya menteri, sampai pada wakil perdana menteri gitu. Nah, ini artinya apa? Ini kan
orang kulit putih melakukan kolonialisme itu cukup inilah moderat. Yang mau berbagi dengan penduduk asli, artinya mau mensejahterakan ya, mengangkat derajat. Nah, ini mempengaruhi juga sikap ini kepada kegiatan-kegiatan lain, termasuk sosial keagamaan. Jadi mereka tidak fanatik. Nah, ini tidak bisa dalam beragama ya, mereka tidak fanatik. Ya. Nah, indikator yang paling inilah saya kira ya, New Zealand itu menerima refugi dari Somalia. Dan kebetulan di kota saya itu menerima 500. Artinya Pak Rusdi, anggapan Islamofobi dari warga non-Muslim, kulit putih umpamanya, untuk kasus Pak Rusdi pengalaman di New Zealand itu tidak begitu. Tidak terasa ya? Tidak begitu. Ini tidak satu dua oknum ada gitu. Ya, manusiawi di mana-mana selalu saja ada yang tidak suka. Tapi secara umum tidak gitu ya. Secara umum ya mereka cukup moderat pandang mereka kepada non kulit putih gitu ya. Nah, sehingga ini juga mempengaruhi perilaku mereka kepada bidang-bidang yang lain, termasuk bidang sosial keagamaan gitu ya. Nah, itu satu. Yang kedua, yang lain adalah kenapa New Zealand itu satu ya, karena memang pendidikannya sudah bagus ya, karena mereka sudah wajib belajar mereka itu sudah tuntas 100 tahun yang lampau. Wajib belajar mereka sudah tuntas, sudah selesai 100 tahun yang lewat. Betul. Subhanallah. Nah, artinya apa? Artinya mereka yang generasi yang ada ketika saya datang itu sudah generasi terdidik, tidak lagi generasi yang bukan terdidik. Akhirnya perilaku mereka perilaku dewasa. Jadi dia cukup moderat ya di dalam melihat orang asing, melihat perbedaan yang lain ya, multikultural yang lain itu sudah ini. Iya. Itu. Nah, sehingga kemudian saya lihat New Zealand lebih terbuka menerima imigran daripada Australia. Dengan demikian berarti ekspresi kehidupan beragama kita di New Zealand itu tidak terhalang sama sekali, kira-kira gitu kan ya. Kalau mau sholat umpamanya ke masjid, itu nggak ada rasa takut Pak Rusdi? Tidak. Bahkan waktu saya datang pertama di Language Institute ya, itu ketika kita bilang kami Muslim, kemudian diberi fasilitas ruangan untuk ini prayer ya, ruang prayer itu, prayer room gitu. Nah, ini kan menunjukkan indikasi mereka toleran. Itu di language school ya? Language Institute, ya language school itu pusat bahasa, lembaga bahasa gitu. Kalau di sekolah umumnya, sekolah publiknya? Di sekolah umum itu tidak semua gitu ya. Ada satu dua ya ini gitu ya. Kalau dilihat nanti kalau cukup signifikan jumlahnya baru ini. Dan itu diminta gitu. Tapi artinya kalau secara individual kita mau melakukan ibadah katakanlah di sekolah sekalipun enggak masalah. Enggak masalah. Ya, tinggal beritahu saja gitu. Nanti, asal kasih tahu gitu kan ya, gitu kan. Ya, artinya tergantung ke kita juga. Tergantung ke kalau Pak Rusdi itu kan situasi di rumah juga kan berarti kan ya, bagaimana mendorong. Ya, misalnya contoh ketika ada momen hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, ya pas jatuh di hari sekolah gitu, itu kita bisa diizinkan. Jadi Pak Rusdi, kalau umpamanya ada rasa takut dari orang kita sekolah di negara-negara barat dalam hal umpamanya pengamalan agama, sebetulnya menurut Pak Rusdi itu tidak perlu terlalu dirisaukan sebetulnya betul. Gitu. Atau tidak perlu dibesar-besarkan gitu, gimana? Ya, karena satu ya, mereka kan ya ini kan juga kecenderungan kehidupan agama di barat ya. Itu mereka kan boleh dikatakan yang masih punya ketaatan beragama itu kan kalangan tua. Kalangan muda itu sudah acuh dengan agama gitu. Nah, itu persoalannya begitu. Jadi bagi mereka ya nggak ada masalah, silahkan aja itu gitu. Karena agama bukan menjadi handicap untuk ini ya, menghalang-halangi mereka gitu. Baik, itu ada satu hal yang penting kawan-kawan sekalian. Di negara-negara barat itu orang yang taat beragama itu sebetulnya orang-orang tua. Sedangkan anak-anak muda, generasi-generasi baru, agama itu udah nggak penting, gitu kan ya? Mereka lebih penting kepada ilmu, lebih penting kepada materi, kebahagiaan hidup di dunia. Jadi kalau kita mau mengamalkan kepercayaan kita, keyakinan agama kita, selama kita tidak mengganggu mereka itu nggak ada masalah. Tidak ada masalah, gitu kan? Tidak masalah gitu. Ya, ya karena di sana itu
budaya mereka ya, budaya mereka kan budaya demokratis. Nah, termasuk pilihan keyakinan juga demokratis. Iya. Nah, jadi satu anak di sana budayanya budaya keluarga mereka. Kalau anak sudah umur 17 tahun, itu boleh keluar dari rumah. Dan bebas menentukan nasib hidupnya sendiri. Dia mau bekerja, dia mau lanjut sekolah atau dia mau apa itu sudah merdeka gitu. Iya. Nah, itu mungkin kultur ada positif ada negatifnya ya. Positifnya anak mulai mandiri. Iya. Nah, negatifnya mungkin pergaulan, itu aja. Iya. Jadi tinggal mengawasi aja lah. Ya, kalau saya mencoba mencari keseimbangan ya, equilibrium di antara dua itu gitu. Iya. Mengawal anak, memberi kesempatan anak mandiri, tapi pada sisi lain juga ini juga harus siap anak kemudian bisa terjerumus pada pergaulan yang kurang, yang negatif. Itu aja gitu. Lalu guru-guru mereka itu Pak Rusdi, sekolah di luar negeri, lalu peran pengawalan terhadap moralitas anak itu apa nggak ada? Lalu gimana? Ada. Jadi begini, saya ingatkan tadi, nah itu berkait dengan tadi yang saya katakan tadi, imigran yang datang ke New Zealand, ya, yang sekarang ini adalah yang sudah terdidik dan angkatan yang terdidik, generasi yang terdidik gitu. Nah, artinya terdidik dalam pengertian kemudian dia sudah punya kultur budaya. Nah, salah satu budaya mereka itu sudah punya budaya maju. Nah, budaya maju itu diantara adalah satu, sistem mereka sudah mapan. Nah, jadi mereka bekerja dengan sistem dan percaya dengan sistem. Ya, jadi sistem ini kemudian membentuk perilaku mereka. Jadi mereka tidak akan mau berbuat curang, misalnya menipu, itu nggak bisa. Karena sistem mengawal. Sistemnya yang ngawal dia. Betul. Dia akan rugi sendiri. Betul. Umpamanya ya. Ya, jadi kalau dia misalnya punya SIM kendaraan, dia melanggar atau SIM-nya sudah habis, dia tidak ini kan, dia akan terkena. Iya. Karena nanti akan terkontrol sendiri. Iya. Dengan single identity. Nah, jadi sistem dia sudah punya single identity. Jadi ketika dia mau transaksi, mau berproses sesuatu, itu terdeteksi. Dia belum bayar pajak, dia belum kir mobilnya belum diinikan, itu terbaca semua gitu. Iya. Nah, artinya orang ini terbentuk untuk harus jujur, harus bertanggung jawab gitu. Nah, ini yang saya lihat sudah terbentuk pada masyarakat mereka. Gitu. Nah, di kita belum. Ya, kenapa? Karena itu tadi yang pendidikan sudah membentuk mereka. Karena mereka sudah selesai dengan wajib belajar 9 tahun ya, dan sekarang semuanya sudah sarjana gitu. Rata angkatan sekarang itu sarjana. Ya, saya kira sarjana mungkin kalau saya sudah S2 semua rata-rata gitu. Gitu. Nah, ini yang membentuk nilai, ya nilai-nilai yang lahir dari sistem yang dikembangkan begitu ya. Sehingga kemudian perilaku orang mengikuti sistem. Iya. Jadi bukan sistem yang kalah gitu. Nah, ini gitu. Iya, jadi kita memang tidak perlu mengharapkan umpamanya guru lalu ngajarin anak untuk berbuat baik, gitu kan, tidak boleh bohong, tidak melanggar hukum. Kenapa? Karena sistemnya yang sudah built-in sama kehidupan mereka, gitu kan ya. Kalau ada orang yang melanggar hukum, maka dia akan kena sanksi sendiri. Betul. Gitu kan ya, bukan sekadar sanksi sosial. Nanti sanksinya sanksi hukum. Kalau pelanggaran lalu lintas, uang di rekening mereka berkurang sendiri nanti. Iya, bisa terdebit gitu. Kira-kira gitu kan ya. Memang kita tidak bisa mengharapkan pendidikan mereka di sekolah mereka umpamanya seperti di madrasah di sini gitu kan ya. Di mana di antara kewajiban guru itu adalah ngontrol anak-anak gitu kan secara moral gitu kan ya. Nah gini, moral tetap ya. Jadi gini, moral agama mungkin itu yang tidak mereka mau masuk intervensi. Karena sekuler. Tapi, ya sekuler. Jadi kalau moral sosial, ya moral kemasyarakatan itu tetap. Jadi misalnya dari TK ya, ketika anak itu sudah diajar untuk satu say thank you, ngucapin selamat, terima kasih setiap dia mendapatkan sesuatu baik itu materi pun non materi. Itu ini gitu. Kemudian yang kedua, jangan percaya dengan orang asing. Ya, don't believe to stranger gitu ya. Itu. Nah, nilai itu ditanamkan, tapi ditanamkan di awal sekali. Sejak awal. Di TK. Sejak dini. Dan itu baik di sekolah maupun di rumah. Nah, setelah itu lingkungan sudah membentuk tadi. Semuanya teratur gitu. Jadi salah satu mungkin juga yang saya lihat keteraturan itu yang paling mudah itu di jalan raya. Dan mereka kan karena negara Commonwealth itu mengikuti Inggris. Yeah. Nah, peraturan juga Inggris. Jadi di Inggris itu peraturan lebih banyak adalah peraturan tidak tertulis.
konvensi saja. Nah, misalnya di Bundaran kalau itu ada simpang 4 atau simpang 5, ini gimana aturannya? Nah, mereka punya ada sistem give way. Nah, give way itu lihat siapa yang di kanan. Kalau yang di kanan dia muncul dulu, beri dia kesempatan jalan. Yang ini harus nahan, give way gitu. Kasih jalan gitu. Itu Iya, satu. iya, iya. Yang kedua, kalau posisi di mana? Di jalan utama atau jalan kecil? Iya, iya. Nah, itu harus kasih ini gitu. Yang jalan utama. Jalan utama itu udah konvensi. Iya, Jadi iya. tidak tertulis gitu ya. Iya. Itu sudah ini. Nah, Udah nggak perlu diajarin lagi. tidak perlu diajarin gitu. istilahnya Jadi itu kan. sistem yang membentuk ini perilaku orang tadi. Sudah tidak perlu menambahi beban kurikulum untuk mengajarkan ini, mengajarkan itu dan sebagainya. Kalau begitu jadi memang apa beban kurikuler di sekolah menjadi lebih ringan, Betul. Pak Rusdi ya? Lebih ringan. Ya, karena anak saya ya, terutama yang saya amati kemarin itu di jenjang sekolah menengah atas, itu kurikulumnya simple. Ya, yang compulsory yang wajib hanya 5. Jadi itu matematika, sains, ya, kemudian physical science, kemudian language, ya, kemudian satu lagi itu sains, ya itu 5 cuman gitu. Jadi kewajiban untuk ini yang harus diikuti oleh semua itu hanya 5. Iya, iya. Tetapi pilihannya ada 50, Pak. Oh. 50 pilihan. Ada Nah, pilihan. di situ sebenarnya ini yang sebenarnya memang pendidikan ini maju karena mereka kemudian mengakomodir kebutuhan individual murid. Nah, di sini sebenarnya ininya kuncinya ya, saya Jadi rahasia ya. lima itu dasar. Dasar. Sebetulnya ya. Sedangkan yang lain, pilihan yang lain itu alternatif bagi yang bersangkutan. Betul. Yang bersangkutan ingin menjadi apa? Ya, Kira-kira minat dan gitu kan. potensinya di mana Iya. gitu. Itu disalurkan. Kalau yang kira-kira bakal seneng nyanyi gitu kan ya masuk ke kesenian barangkali begitu ya. Betul, ada yang ekstrim anak saya. Dia ngambil mancing. Mancing. Iya, mancing menjadi ekstrakurikuler, opsional. Nah, bayangkan. Subhanallah. Di kita itu dianggap itu bukan ini ya, bukan pendidikan gitu ya. Bagi mereka itu Di mata kita itu pelajaran. anak-anak main sepak bola bisa dimarahin loh. Iya, ini mancing jadi. Nah, setelah saya amati betul juga. Karena mancing itu itu membangun konsentrasi, fokus. Iya. Itu gitu kan Iya, gitu iya, ya kan iya. kalau tidak fokus tidak akan dapat itu ikan gitu Iya, kan. iya, gitu, iya, itu iya. Di semacam gitu. sini sebetulnya bisa dimasukkan ke dalam pilihan kayak gitu tuh membatik sebetulnya. Iya, betul, membatik. Membatik itu urusannya dalam sekali sebetulnya Iya. gitu. Anak saya yang kedua fashion gitu kan, baju gitu ya, menjahit baju itu sampai begitu masuk. Iya. Itu menjadi opsional gitu. Nah, kenapa ini yang mungkin karena visi pendidikan mereka bagi mereka bahwa potensi anak itu kan berbeda-beda dan itu harus disalurkan. Iya. Nah, tetapi dasar pengetahuan ilmu dasar itu harus diberikan semua. Iya. Nah, itu yang mungkin ini yang membuat mereka itu ya anak itu semuanya tersalurkan potensi dan bakatnya. Iya. Beda dengan kita, kita dicekoki dengan paket. Kamu harus dapat ini 14 mata pelajaran. Ya sudah meledak semuanya. Semua anak di dalam satu kelas Diberi menu yang sama. dalam satu sekolah di satu kota bahkan di seluruh Indonesia Diberi menu yang sama. diberi masukan yang sama ke Iya, orang-orang lebih itu. Wah, itu benar-benar pengalaman yang luar biasa Pak Rusdi. Nah, lalu Pak Rusdi bagaimana melihatnya? Kan kalau di Indonesia sebetulnya ada lembaga pendidikan yang menjadi primadona atau paling tidak menjadi buah bibir lah gitu kan ya. Ini pondok pesantren Pak Iya. Pak Rusdi. Apakah pondok pesantren itu bisa menjadi model alternatif bagi kita terhadap kekurangan-kekurangan yang kalau di luar negeri kan sistem sosialnya sudah oke Ya, itu gitu kan membentuk, ya. ya, betul. Kalau kita kan di luar sekolah kan Betul. orang tua guru mengajarkan untuk bersedekah umpamanya. Nanti pas keluar dari sekolah orang tidak bersedekah. Betul, ya. Makan dibilang jangan ngasih orang yang di lampu merah. Gitu kan. Jadi ada kontradiksi. Nah, pesantren kan itu memberikan semuanya. Ya. Kehidupan itu. Barangkali itu bisa menjadi model alternatif. Gimana Pak Rusdi? Ya, saya termasuk yang yakin gitu ya bahwa untuk kita ya untuk pendidikan kita di Indonesia itu pilihan alternatif ke depan itu adalah pendidikan pesantren yang dikawinkan dengan pendidikan umum sekolah.
pendidikan pesantren dikawinkan dengan pendidikan Umum. sekolah, Iya. seperti yang kita kenal Betul. pada umumnya. Ya. Oh, berarti jadi dong Pak Rusdi, apa pesantren itu kan nginep Pak Rusdi? Ya, betul. Boarding. Jadi boarding, Iya, boarding gitu. Iya. Nah, karena gini, dasar pikirnya apa? Ada dasar pikirnya ya. Saya lihat begini. Pendidikan umum kita dalam bentuk sekolah umum itu menghasilkan lulusan yang unggul di dalam intelektualitas atau di kognitifnya ya, di Ya. aspek kognitif gitu. Sains lah kira-kira Ya, gitu gitu. kan ya. Ya, tapi sedikit agak gagal tanda kutip ya di dalam pembentukan moral budi pekerti. Karena ini tidak terbentuk. Kenapa? Karena guru lebih banyak diberi tekanan tanggung jawab untuk menyelesaikan materi kurikulum. Itu persoalannya, karena kurikulum kita terlalu padat gitu. Itu satu. Ya, itu keunggulan kelemahan sistem sekolah. Nah, sistem pondok itu punya keunggulan. Keunggulan adalah karena santrinya mukim, itu pembentukan moralnya bisa efektif karena 24 jam dan itu dikawal oleh ustadz dan kiai. Iya. Dan kiai menjadi faktor utama pembentuk karakter tadi begitu gitu. Nah, saya punya keyakinan kalau ini dikawinkan. Dua keunggulan sekolah dengan pengembangan akademisnya, intelektualnya ya, kognitifnya dikawinkan dengan pendidikan pesantren ya, dengan keberhasilannya melahirkan anak didik yang berakhlak, yang bermoral gitu ya, berbudi pekerti yang baik gitu ya. Itu dahsyat. Wah, ini menarik sekali nih. Lulusan New Zealand gitu kan ya. Lulusan sekolah barat mikirin pesantren, bagaimana pesantren itu digabungkan katakanlah gitu dengan lembaga sekolah yang sudah ada di Indonesia untuk mengatasi kekurangan-kekurangannya.